Anak-anak, namaku Sarah. Aku sudah tua. Umur aku udah 90 tahun. Apa aku masih bisa punya keturunan ya? Aku bingung ya. Tapi Allah berjanji sama Abraham kalau aku bisa punya keturunan. Tapi aku percaya kalau Allah bisa kasih aku keturunan. Mari adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan pasti bisa. Mari kita nyanyikan satu pujian. Aku percaya Tuhan kita ajaib, amin. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Kita katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini adik-adik. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Oke anak-anak, saya harus pergi. Sampai jumpa lagi. Nanti kita ketemu lagi ya. Shalom adik-adik. Barusan kita udah menyaksikan cerita Sarah, di mana Sarah bergumul untuk punya keturunan. Nah mungkin mula-mula dia gak percaya ya, karena dia udah tua, umurnya aja 90 tahun. Nah akhirnya dia percaya kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah berjanji sama Abraham kalau mereka akan punya keturunan. Nah sekarang kalau adik-adik mau tahu kisah selanjutnya, mari kita dengar dari cerita dari Kadira. Nah tetap semangat ya adik-adik. Hari ini Kadira datang lagi untuk membawa berita yang menggembirakan. Berita yang akan Kadira sampaikan berasal dari Alkitab yang sudah pasti benar. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa memahaminya dan juga bisa melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Kalau sebelum-sebelumnya Kadira, Kanehem menceritakan tentang Abraham, bagaimana Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan janji apa kepada Abraham? Adik-adik masih ingatkah?
Tuhan memberikan janji, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak dan nanti keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian nanti melalui keturunan Abraham dan melalui Abraham bangsa-bangsa diberkati. Nah, apakah Tuhan menepati janjinya? Apakah kita bisa percaya kepada janji Tuhan? Kira-kira menurut adik-adik, Tuhan bisa dipercaya nggak sih? Atau seperti kadang-kadang adik-adik di rumah atau mami papinya kadang-kadang punya janji beliin mainan misalnya, janji beliin apa lagi ya, janji jalan-jalan, tapi kadang-kadang mami papinya tidak menepatinya karena ada alasannya ya. Tapi tetap nggak boleh marah sama papi mami ya. Tapi apakah Tuhan kalau dia berjanji kira-kira dia mengingkari janjinya, tidak menepati janjinya, tidak melakukan janjinya? Apakah seperti itu? Coba kita lihat di dalam Alkitab. Sekarang kita masuk di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21 ya. Kemarin-kemarin atau minggu-minggu lalu kejadiannya sebelum pasal 21. Nah, sekarang kita sudah sampai di pasal 21. Tentang apa? Tentang janji Tuhan. Apakah Tuhan menepati janjinya atau tidak? Kadira baca Kejadian pasal 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah. Sarah itu siapa ya? Sarah itu adalah istrinya Abraham. Adik-adik tahu nggak Abraham itu masih muda atau sudah tua? Sarah itu masih muda atau sudah tua? Minggu lalu kayak Kadira sudah cerita atau minggu sebelumnya bahwa Abraham dan Sarai sudah menikah tapi belum punya anak. Mereka sudah tua, rambutnya sudah ubanan, sudah putih, tapi belum punya anak. Oke, Kadira ulang lagi ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa ya yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Sarah? Apa? Iya adik-adik, Tuhan menjanjikan bahwa akan memberi anak atau memberi keturunan kepada Abraham melalui Sarah. Ya, karena kan Abraham laki-laki, bapak-bapak, nggak mungkin dong melahirkan. Jadi Abraham mempunyai keturunan melalui istrinya Sarah, walaupun mereka sudah tua. Nah, adik-adik, orang-orang kan nggak percaya ya. Sarah juga sempat tidak percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya. Tetapi pada pasal 21 ini di dalam Alkitab dicatat bahwa Tuhan melakukan seperti yang Tuhan sudah janjikan. Wah, ternyata di sini terbukti bahwa Tuhan tidak berbohong. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti akan dilakukannya. Kalau Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada Abraham, dia lakukan. Tuhan memberikan anak. Kalau Tuhan berkata, aku memberkati adik-adik di rumah, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik di rumah. Kalau Tuhan berkata, aku akan memimpin, menolong, memberi keselamatan, membawa adik-adik masuk ke surga, pasti Tuhan akan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Makanya kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya pada firman-Nya. Kalau Tuhan bilang Dia akan menolong kita, kita harus percaya. Iya, Tuhan pasti menolong aku. Aku tidak perlu takut. Mami papi jangan takut. Tante om jangan takut.
Karena Tuhan sudah berjanji Dia akan menolong kita. Jadi intinya apa? Kita harus percaya. Lalu adik-adik, Tuhan kan berjanji akan memberikan anak nih ya kepada Abraham ya melalui istrinya Sarai. Tiba-tiba si nenek-nenek yang sudah tua, Sarah yang sudah tua, rambutnya sudah putih, udah mulai tua, tidak semudah Kadira loh. Dia sudah tua. Tiba-tiba perutnya mulai besar. Kenapa besar adik-adik? Kebanyakan makan? Bukan, tapi karena dia hamil. Walaupun dia sudah tua, tapi Tuhan bisa membuat nenek-nenek atau Sarah hamil. Wah, keren. Adik-adik pernah lihat gak ada nenek-nenek hamil? Gak ada. Tapi Tuhan bisa membuat nenek-nenek ya yang sudah tua, yang rambutnya sudah ubanan bisa hamil lagi loh. Ih, keren loh. Tuhan itu hebat banget. Ternyata Dia benar-benar memberikan anak kepada Abraham seperti yang sudah dijanjikannya. Oke, lalu adik-adik apa lagi ya? Coba kita lihat lagi. Kejadian pasal 21 itu ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah hamil. Di dalam perutnya ada bayi. Tapi dia sudah tua. Gak apa-apa, kan Tuhan hebat. Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan bisa. Karena Tuhan kita hebat, makanya kita harus percaya sama Tuhan. Oke, lalu Sarah melahirkan seorang anak. Laki-laki apa perempuan? Seorang anak laki-laki. Wow, pasti cakep deh. Seperti adik-adik di rumah ya, pasti cakep, manis ya. Jadi adik-adik, lahirlah seorang anak. Wah, seneng banget. Sarah senang, Abraham senang, dan Abraham semakin percaya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan melakukan seperti yang dijanjikan, Abraham semakin taat kepada Tuhan. Kita juga ya harus semakin taat kepada Tuhan ya. Mereka semakin taat, senang sekali. Dan kemudian Abraham memberikan nama kepada anaknya yang baru lahir itu, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu, memberikan nama Ishak. Itulah nama anak Abraham yang dilahirkan oleh Sarah. Nah, adik-adik, kalian tahu gak berapa umur Abraham waktu Ishak lahir ke dunia ini? Waktu Tuhan menepati janjinya memberikan keturunan kepada Abraham. 16 tahun? Tetot, salah. 30 tahun? Tetot, salah juga. 50 tahun? Tetot, salah juga. 70? Salah. 80? Salah. 90? Salah. Jadi berapa dong? Nah, Kadira mau baca nih ya. Kejadian pasal 21 ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi berapa? 100 tahun. Wah, berarti Abrahamnya sudah tua, baru punya anak. Kalau sekarang kakek-kakek, nenek-nenek tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak lagi, tidak bisa. Mau usaha apapun tidak bisa. Tetapi karena Tuhan yang melakukannya, bisa loh Abraham, Sarah yang sudah tua bisa punya anak. Kenapa? Karena Tuhan kita hebat. Jadi adik-adik, semua yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab-Nya pasti digenapi. Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kita, bahkan memberi kita keselamatan, memberi kita hidup yang kekal, yang bahagia. Itu pasti digenapinya. Ya. Jadi sekarang adik-adik di rumah,
kakak-kakak dan semua orang hanya perlu percaya kepada Tuhan, ya, percaya pada janji Tuhan, tidak perlu takut apapun karena ada Tuhan yang sudah berjanji dan yang pasti menepati janjinya. Nah, sampai di sini cerita kita hari ini. Minggu depan kita akan cerita tentang hal-hal yang seru lagi yang Tuhan sudah lakukan kepada kita melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kita akan belajar terus melihat Tuhan kita yang hebat itu. Tuhan melakukan apa saja sih? Nah, minggu-minggu berikutnya kita akan terus belajar firman-Nya supaya kita semakin mengenal Dia dan semakin mencintai Tuhan. Kita menjadi percaya, kita semakin mencintai Tuhan dan kita semakin menjadi anak yang taat tentunya. Ya, siap-siap kita akan masuk di dalam kuis. Pertanyaan untuk kuisnya. Adik-adik siapkan HP-nya ya, siapkan handphonenya, dengarkan baik-baik pertanyaannya dan diingat-ingat cerita yang tadi. Pertanyaannya ada 2 adik-adik, jadi fokus ya. Yang pertama, siapa nama anak Abraham dan Sarah? Kadira ulang, siapa nama anak Abraham dan Sarah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, berapa umur Abraham waktu Tuhan memberikan anak kepadanya? Berapa umur Abraham waktu Tuhan memberikan anak atau keturunan kepada Abraham? Oke, ada 2. Yang pertama, siapa nama anak Abraham? Yang kedua, berapa umur Abraham waktu Tuhan memberikan anak kepadanya? Ada 2. Kadira hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, kalau sudah diketik, kirim ke nomor Kadira. 10. Waktunya selesai, waktunya sudah habis. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau terus menolong kami, memampukan kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin percaya pada janji-janji Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan, semakin taat. Tolong kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Berkati kami sepanjang minggu ini di dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.